Masa depan sungguh ada. Ketidakpastian akan masa depan adalah menjadi suatu misteri kehidupan. Sehingga banyak orang bertanya-tanya tentang masa depannya. Menjadi gelisah, khawatir, tawar hati, dan banyak orang berusaha mencari jawaban atas masa depannya dengan menanyakan kepada orang pintar, peramal, dan ahli perbintangan. Kekhawatiran juga membuat manusia cenderung melupakan Tuhan Sang Pemberi hidup, perancang masa depan yang baik, dan menjadi orang yang mengandalkan kekuatan orang lain dan dirinya sendiri untuk mendapat kepastian masa depan. Firman Tuhan memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa setiap orang yang takut, tunduk, taat dan setia pada Tuhan, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Jangan iri hati terhadap orang yang berdosa. Hormatlah dan takutlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, supaya masa depan kamu terjamin dan harapan kamu tidak hilang. Setiap orang mengharapkan masa depan yang indah dan bahagia. Tetapi sesungguhnya semuanya itu tidak terlepas dari usaha seseorang untuk mencapainya dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita menggunakan waktu yang ada hanya untuk berpangku tangan, duduk manis seperti mengharapkan hujan dari langit, bermalas-malasan, hanya berdoa tanpa berbuat sesuatu, kemungkinan besar masa depan yang baik tidak akan pernah menjadi nyata. Mungkin saudara saat ini sedang merasa galau dan ragu akan hari ini, besok, dan masa depan. Ingatlah firman Tuhan ini. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin saudara sudah melakukan yang baik, tunduk pada otoritas Tuhan, tetapi nasib baik sepertinya tidak pernah berpihak pada saudara. Malah orang lain yang tidak berlaku baik jalannya mulus, lancar, hidupnya penuh berkat berlimpah. Jangan pernah iri pada orang dunia atas segala pencapaiannya. Jika orang dunia menghalalkan segala cara untuk mencapai keberhasilannya, jangan terbawa arus. Tetaplah berjalan dalam koridor jalan Tuhan. Cara hidup saudara harus berbeda dari orang dunia. Semangat bekerja dan berkarya. Lakukanlah apa yang menjadi bagian saudara dan izinkan Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Supaya masa depan yang penuh harapan nyata dalam hidup saudara. Karena masa depan saudara sudah pasti dan jadi milik saudara. Walau harus melewati masa penantian yang panjang, tetaplah genggam harapan di dalam Tuhan. Kekurangan, ketidaksempurnaan, dan keterbatasan tidak menjadi suatu penghalang untuk meraih masa depan. Karena apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara yang takut akan Tuhan sudah pasti tergenapi. Berdoa dan mintalah hikmat dan pengertian dari Allah. Raja Salomo memberi analog ciri yang berhikmat dan yang berhasil, yaitu seperti semut. Walaupun semut badannya kecil, namun ia menggunakannya untuk yang ada dengan sebaik-baiknya dan berhasil mengumpulkan persediaan makanan. Mari belajar dari kisah Yusuf yang melewati perjalanan hidup sangat menyedihkan dan melelahkan. Waktu penantian yang panjang untuk menggapai masa depan yang penuh harapan, bahkan Yusuf harus mengalami berbagai rintangan yang tidak mudah dilalui. Tetapi kepastian pada akhirnya Yusuf genggamannya
dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tangan manusia sesungguhnya tidak sanggup menggenggam masa depan, dan hanya Tuhanlah yang sanggup melakukannya. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Punya akal dan pikiran melebihi dari ciptaan Tuhan lainnya. Kita adalah anak raja, pewaris kerajaan surga, juga orang yang pasti bisa menggenggam masa depan. Bahkan lebih dari itu, jadi sumber berkat buat yang lain yang membutuhkan dalam kasih Tuhan. Salam kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kekasih jiwa kami, pertolongan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam saat ini Tuhan. Untuk menguatkan kami Tuhan. Di tengah keraguan, kebimbangan kami Tuhan. Akan hari ini, besok bahkan masa depan. Engkau teguhkan hati kami Tuhan. Bahwa masa depan sesungguhnya ada dalam hidup kami Tuhan. Masa depan yang penuh harapan, rancangan-Mu yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh meraih dan menggenggamnya Tuhan. Supaya kami juga menjadi alat, menjadi kesenangan bagi-Mu, menjadi saluran berkat buat yang lain. Ya Allah Bapa, biarlah Tuhan pertolongan-Mu terus menuntun kami untuk hidup kami semakin baik, semakin menaik dan jadi bintang. Ya Allah Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Lewat karya salib-Mu, darah-Mu yang tercurah, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang letih lesu, berbeban berat, yang dalam duka Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Dan Engkau Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat keluarga kami, anak-anak, usaha dan pekerjaan kami, bahkan masa depan kami. Engkau Tuhan yang memberkati, yang menjagai kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Untuk menerima berkat-berkat-Mu yang akan terus tercurah dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup berkuasa hari ini sampai Maranatha. Amin.